Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Afriansyah. Saya dari Fakultas Hukum Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video, yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya yang belum terlaksana pada minggu kemarin. Tugas kali ini yaitu akan menjelaskan materi dari 9 sampai pertemuan ke-15. Baik, kali ini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertemuan ke-9, yaitu manajemen mutu proyek. Manajemen mutu proyek ini adalah proses untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dengan standar kualitas tertentu. Ini dapat mencakup beberapa proses. Yang pertama, perencanaan mutu, yaitu menentukan standar mutu yang relevan. Kemudian yang kedua ada jaminan mutu, proses sistematis untuk memastikan standar mutu yang terpenuhi. Kemudian yang ketiga, pengendalian mutu, pemantauan hasil proyek, dan tindakan kreativitas pendampingan mutu yang punya tujuan adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya kegagalan, dan memastikan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Kemudian untuk yang pertemuan ke-10, manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons resiko yang dapat mempengaruhi tujuan proyek. Yang ini memiliki beberapa proses. Yang pertama yaitu analisis resiko, yaitu mengukur dampak dan kemungkinan resiko yang akan terjadi. Kemudian perencanaan respon resiko, menyusun strategi untuk menghindari atau mengurangi resiko dan menerima resiko. Kemudian pengendalian resiko, meninjau, menyesuaikan respons dan perubahan proyek. Resiko yang terkelola dengan baik membantu proyek menghindari potensi kerugian yang sangat besar. Kemudian untuk pertemuan yang ke-11 yaitu tentang manajemen waktu dan biaya proyek. Kedua aspek ini sangat penting untuk keberhasilan proyek. Yang pertama ada manajemen waktu. Manajemen waktu mencakup penjadwalan kegiatan, estimasi durasi, dan pengendalian jadwal agar proyek selesai tepat waktu. Kemudian manajemen biaya meliputi estimasi untuk penganggaran dan pengendalian pengeluaran agar proyek tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan. Alat yang sering digunakan yaitu Work Breakdown Structure atau WBS atau Critical Part Method atau CPM dan EVM. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengendalian proyek. Pengendalian proyek ini sendiri adalah proses memantau dan mengatur kemajuan proyek agar tetap sesuai dengan perencanaan. Aktivitas utama dalam pengendalian proyek yaitu pemantauan performa proyek, yaitu berdasarkan indikator waktu, biaya, dan juga mutu. Kemudian ada pelaporan kinerja. Kinerja ini juga dapat dilakukan secara berkala. Kemudian ada tindakan korektif, yaitu untuk mengatasi penyimpangan dari rencana-rencana yang sudah dilakukan. Pengendalian proyek penting untuk memastikan keberhasilan proyek secara keseluruhan dan pencapaian sasaran bisnis. Kemudian yang kelima ada evaluasi proyek. Evaluasi proyek ini sendiri dilakukan untuk menilai keberhasilan berdasarkan kriteria kinerja, efektivitas, efisiensi, dan juga dampak yang dilakukan pada tahap akhir proyek. Tahap akhir proyek ini sendiri yaitu menilai hasil terhadap tujuan awal. Kemudian ada tahap-tahap tertentu sebagai bahan perbaikan proses selama proyek berlangsung. Jenis evaluasi ini sendiri meliputi evaluasi formatif atau proses dan sumatif atau hasil. Kemudian untuk materi yang selanjutnya ada analisis dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL sendiri ini adalah studi untuk menilai dampak potensial dari suatu proyek terhadap lingkungan hidup sebelum proyek tersebut dilaksanakan, yaitu memiliki beberapa proses. Yang pertama ada penyusunan kerangka acuan.
Kemudian ada penyusunan ANDAL atau analisis dampak lingkungan, dan juga penyusunan RKL, RPL, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. AMDAL wajib digunakan dalam proyek yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan sesuai regulasi pemerintah. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR ini sendiri adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Aktivitas CSR ini sendiri dapat meliputi kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini sendiri seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada pelestarian lingkungan dan juga etika bisnis dan hak asasi manusia. CSR ini tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga meningkatkan hubungan harmonis dengan komunitas yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.